Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat meeting room sebagai admin ataupun sebagai anggota menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini aplikasi yang saat ini sedang populer digunakan oleh para siswa ataupun guru yang akan melaksanakan belajar jarak jauh. Oh iya, jangan lupa sebelum masuk ke tutorial, jangan lupa untuk like and subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Langkah pertama, kita buka aplikasi browser, lalu ketikkan download aplikasi Zoom. Nah, kemudian pilih yang pertama yang ada tulisan support download. Nah, ketika web Zoom-nya terbuka, maka akan secara otomatis aplikasi terdownload, aplikasi Zoom-nya untuk Windows. Kali ini saya menggunakan untuk Windows ya. Tersedia juga untuk Apple dan Android. Nah, kita coba install, klik 2 kali. Tunggu sebentar. Lumayan cukup lama. Nah, ini sudah ada tampilan installernya. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa untuk like and subscribe ya, biar admin semangat untuk membuat tutorial yang lainnya. %95. Nah, tunggu sebentar. Kita minimize. Kemudian kita buka. Kita klik join a meeting untuk masuk ke meeting. Kemudian klik sign in. Nah, kita bisa melakukan sign in menggunakan email ataupun Facebook. Kita coba dengan email. Kita diarahkan ke aplikasi browser terlebih dahulu untuk memasukkan emailnya. Klik berikutnya. Kemudian masukkan password. Nah, kemudian di sini kita mengisi tanggal lahir. Disesuaikan saja ya. Bulan, tanggal, dan terakhir ini tahun. Jika selesai, continue, klik. Nah, sudah beres masuk. Namanya Enki Nurul Qawim, akun punya saya. Tunggu sebentar. Kita kebawahkan kursornya atau pencet tombol Windows. Klik aplikasi Zoom-nya. Nah, di sini sudah saya perbesar. Nah, ini Enki ya, Nurul Qawim. Sesuai dengan email yang tadi, emailnya juga sudah sesuai. Kita coba perbesar. Nah, ini Enki singkatan dari Nurul Qawim. Dan emailnya juga sudah sesuai. Berarti sudah berhasil untuk proses login menggunakan email. Nah, apabila ingin memulai, kita klik new meeting. Nah, di sini ada copy ID apabila kita ingin membagikan ID kita. Nah, kita klik new meeting untuk memulai meeting yang baru. Nah,
join with computer audio. Nah, ini untuk mengaktifkan audio. Nah, ini saya akan berperan sebagai admin ya, jadi yang membuat meeting roomnya. Nah, kita klik tanda yang paling pojok di sebelah kiri atas, kita perbesar dulu, sebelah pojok paling kiri atas, klik. Nah, di sini kita bisa mengkopikan URL. Di sini dapat terlihat ada meeting ID, copy URL, bisa dibagikan ke WhatsApp, Facebook, atau yang lainnya. Ini passwordnya. Nah, di sini complete ada meeting ID, ada nama host itu pengguna ya, Nurul Kowin. Nah, ini adalah manage partisipasi. Nah, karena saya belum ada yang masuk, jadi cuman saya doang, admin doang. Jadi di sini baru satu partisipannya. Nah, ini tampilan settingnya, ada recording apabila kita ingin merekam, ada chat, audio, banyak sekali menu apabila kita ingin mengatur agar sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini juga kita bisa mute, mematikan suara. End meeting ini untuk keluar, end meeting for all, keluar. Kalau leave meeting itu untuk tetap. Nah, kita coba keluar dulu. Kita setting dulu meetingnya, klik meeting. Kemudian kita klik edit. Nah, di sini kita bisa merubah password untuk meetingnya. Misalnya dengan 12345 atau ABCDE sesuai keinginan kita, agar teman kita yang diundang tidak kesulitan untuk melakukan pengetikan passwordnya. Nah, misalnya ngopi bareng, kayaknya terlalu panjang, kita kurangi satu huruf. Ngopi, sebenarnya ngopi doang juga bisa. Apabila sudah selesai, nah di sini ada komputer audio, ada telepon and komputer audio. Nah, apabila sudah selesai, klik save. Nah, di sini juga kita bisa copy invitation. Nah, copy invitation. Nah, jadi kita bisa mengcopy di sini. Apabila di copy di sini, selain URL, password, ada juga meeting ID-nya. ID punya kita sendiri. Kita coba buka WhatsApp, kita bagikan ID kita ke orang lain yang akan kita undang. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, tadi kan saya sudah melakukan copy invitation, sekarang kita akan membagikannya melalui WhatsApp biar gampang. Ini untuk sampel saja ya. Nah, kita kopikan, tinggal copy paste. Nah, sudah dapat dilihat kan, selain URL ada juga meeting ID-nya dan passwordnya juga. Oke, sekali lagi saya ingatkan, di sini saya berperan sebagai admin. Admin itu yang membuat undangan untuk anggota-anggota yang lain agar bisa masuk ke meeting roomnya. Kalau untuk anggota, dia hanya yang penting mendapatkan URL-nya, jadi tidak mengatur apapun kalau anggota meeting itu. Nah, kita klik start. Oh iya kawan-kawan, ini saya menggunakan laptop ya, bukan di handphone. Nah, tampilannya seperti ini. Tidak jauh berbeda sih dengan handphone. Nah, ini start video, diklik agar kameranya aktif. Kalau ada garis miring merah itu tandanya videonya tidak aktif. Diklik untuk mengaktifkannya. Nah, dan ini untuk audionya, ini ada gambar headset, berarti kita harus menggunakan headset. Kalau diklik kita bisa memilih kode
bisa memilih agar tidak menggunakan headset. Nah, ini pengaturannya, disesuaikan saja sesuai keinginan kalian. Untuk suara sekali lagi harus teliti ya, kalau gambar headset berarti kita harus menggunakan headset. Nah, kalau cakra merah berarti suara tidak aktif. Maksudnya tidak aktif ketika kita berbicara tidak akan terdengar oleh anggota. Sedikit tambahan untuk suara, apabila misalnya banyak anggota, kemudian pembicara hanya satu orang, misalnya hanya guru yang presentasi yang berbicara, maka saran saya untuk speakernya itu di mute, karena apabila tidak di mute akan muncul suara bising. Mute itu dimatikan ya suaranya, ada garis merah silang, garis miring warna merah apabila dimatikan. Nah, jadi sekali lagi, agar tidak muncul suara bising, agar suara pemateri itu fokus, maka untuk voice-nya, suaranya saya sarankan untuk dimatikan. Kemudian apabila kita akan berbicara, misalnya ada tanya jawab. Nah, kita ditanya misalnya dan harus menjawabnya, baru kita hidupkan untuk suaranya. Jadi sistemnya apabila banyak orang dalam meeting roomnya, sistemnya hidup dan matikan untuk suaranya agar tidak bising. Kalau bising kan bisa mengganggu orang lain yang sedang fokus untuk mendengarkan materinya. Nah, sebentar ya, saya coba buka handphone. Jadi di sini saya mempraktekannya menggunakan handphone saya sendiri, laptop dan handphone saya sendiri, untuk membuktikan apakah undangan dari admin pembuat meeting room apakah bisa digunakan URL-nya atau tidak. Tunggu sebentar. Nah, ada pemberitahuan. Ups, maaf, baterainya low. Pemberitahuan tersebut menandakan bahwa ada yang meminta izin untuk masuk ke meeting room. Nah, tadi saya sudah masuk melalui handphone. Nah, ini tampilan handphonenya. Kita buka WhatsApp-nya. Nah, ini undangan dari aplikasi Zoom yang melalui laptop. Nah, tampilan tadi apabila di handphone kita sudah ada aplikasi Zoom, maka akan secara otomatis mendeteksi. Nah, ini saya lagi menunggu izin dari admin. Apabila sudah diizinkan, disetujui, baru anggota bisa masuk ke meeting roomnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita aktifkan videonya. Kameranya sudah aktif. Sebentar ya. Nah, jadi ini terbagi dua, ada tampilan versi handphone, ada tampilan versi laptop. Itu ada Zulkarnain. Saya menggunakan handphone saya Android. Kalau Enki Nurul Qawim itu tampilan dari laptop. Ini kameranya langsung aktif dua-duanya, handphone dan laptop. Karena cuman dua device, laptop dan handphone, maka cuman ada dua gambar. Semakin banyak orang berarti tampilan di menu utama makin kecil. Apabila ingin diperbesar, kita bisa klik orangnya tersebut 2 kali. Nah, ini saya coba chat dari Ade Zulkarnain ke Nurul Qawim untuk mengetes apakah sudah benar lancar dari segi chattingnya. Nah, ini sudah ada peringatan masuk di NK Nurul Qawim. Nah, dan Nurul Qawim membalas ke Ade Zulkarnain. Berarti secara otomatis pesan dari Ade Zulkarnain sudah masuk dan Nurul Qawim atau admin sudah membalasnya. Nah, sedangkan untuk mengirim ke semua anggota, misalnya ini kan sampelnya cuman satu admin, satu anggota. Misalnya kita mempunyai 15 anggota atau bahkan lebih. Apabila kita ingin mengirim pesan untuk ke semua, berarti
kita klik dulu panah drop down, yang panah yang menuju ke bawah, klik dan pilih bukan nama seseorang tapi pilihnya everyone. Everyone itu artinya semua orang. Nah, maka secara otomatis pesan yang oleh admin ataupun pesan yang dibuat oleh anggota apabila everyone itu akan terlihat dan bisa terbaca oleh semua yang berada di dalam meeting room tersebut. Nah, untuk chat sendiri itu bisa menggunakan gambar, emoticon, atau gambar yang lainnya. Oh ya, untuk chat sendiri itu bisa bisa secara personal. Kalau bahasa WhatsApp-nya itu japri, personal chat. Bisa juga langsung ke umum. Kalau ke umum semua anggota bisa melihat chatnya, percakapannya. Kalau ke seseorang itu berarti khusus untuk seseorang tersebut dan yang lain tidak bisa. Nah, ini sudah keluar. Baik kawan-kawan, saya rasa tutorialnya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, and subscribe. Oke, kemudian apabila kawan-kawan ada yang membutuhkan jasa pengetikan, jasa servis laptopnya atau komputernya atau notebooknya nge-lag, harus diinstal ulang, penghapusan virus, dan yang lain sebagainya mengenai perihal komputer ataupun laptop ataupun notebook, bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.